indah banget. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Ini adalah ekspedisi touring Sumut 360, jelajah jalur wisata favorit di Sumatera Utara. Mulai dari kota Medan ke Pamasimeler Langkat, Kabupaten Karo Brastagi, Sibolangit, dan kembali lagi ke kota Medan. Jalur ini bisa dibilang jalur melingkar tanpa putus. Makanya aku bilang ini touring Sumut 360. Satu hari jelajah dengan sepeda motor menerobos jalur berkelok dan lebatnya hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Sepanjang perjalanan, melihat keindahan alam yang menakjubkan dan gak lengkap rasanya kalau cuma numpang lewat aja. Di perjalanan ini aku juga singgah di spot destinasi yang view-nya juara banget. Jadi ikuti keseruan perjalanan ekspedisi touring Sumut 360, jelajah jalur wisata favorit di Sumatera Utara. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan sekaligus mau buat video panduan perjalanan ya, gimana kondisi jalan dari Medan, ini dari Manhattan atau underpass Gatot Subroto ya, ke Danau Laukawar yang ada di Kabupaten Karo. Dan saya mengarah ke Binjai karena memang saya mengambil jalur dari Pama ya. Jadi nanti ini kita dari Medan, Binjai, Pama, baru nanti ke Danau Laukawar. Nah terus juga nanti rencananya pulangnya mau dari Brastagi dan Sibolangit ya. Ini dari kota Medan saya start jam 7 pagi. Oke, ini kita udah mau sampai di Kampung Lalang. Nanti saya lanjut lagi videonya ya. Oke teman-teman, kita sampai di kilometer 11 nih ya. Kilometer 11 dan kita udah jumpa satu kawan yang akan barengan kita ke Pama dan ke Laukawar nih. Bawa tas carrier camping, tapi sebenarnya kita nggak camping ya. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau udah sampai di kota Binjai ya. Kita udah sampai di kota Binjai dan ini di depan Binjai Super Mall atau Binjai Mall ya. Waduh, ketutup. Tugunya tertutup truk. Oke, kita lanjut. Kita ini berarti menuju ke arah Rambung. Oke, kita sampai di Rambung ya. Ini SPBU terakhir. Dan biasanya kalau teman-teman mau ke Pama pasti isi minyak terakhir di situ ya. Karena setelah SPBU itu ke sana itu udah nggak ada SPBU, yang ada adalah Prestashop nanti. Oke, kita udah sampai di Tanah Seribu Binjai. Ini nanti kita lurus saja. Ini rame ya, kayak macam pajak gitu di, nggak tahu di mana pajaknya ini, tapi kayaknya di pinggir-pinggir jalan ini juga banyak yang jualan. Oke, kita lurus ya, ngikutin jalur ini.
ini udah banyak lubangnya ya di sini ya. Hati-hati ya buat kawan-kawan yang mau ke Pama. Kalau motor mungkin masih bisa mengelak ya. Tapi kalau mobil itu ya harus lihat-lihat lubang. Terus juga ini jalannya lumayan kecil, jadi nggak bisa seleluasa jalan di Rambung Tanah Seribu tadi ya. Nah kayak ini ada truk ini, kita agak harus ekstra hati-hati untuk melewatinya. Oke, kita udah sampai di Linut Rider 100 di daerah Namukur ini ya. Dan tadi kondisi jalannya dari Tanah Seribu itu kan sedikit berlubang ya, tapi ternyata nggak banyak kok. Nggak jauh jalannya yang berlubang. Setelah itu kondisi jalannya bagus, mulus. Dan ini kita udah sampai di Linut Rider 100. Ntar lagi kita masuk di pusatnya, apa ya pusatnya? Namukur lah ya. Masuk ke Namukur kita. Dan itu kalau kita lihat bukitnya nampak ya dari sini ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ya, insya Allah hari ini kami berangkat dan mudah-mudahan kita dapat cuaca yang cerah biar videonya bagus, biar teman-teman bisa menikmatin keindahan alamnya nanti ya. Waduh. Oke. Wih. Kenapa kalau di jembatan itu selalu gitu ya? Semua ibu-ibu ini. Mungkin kita akan berhenti dulu ya di Indomaret. Ini lagi jembatan, selalu begitu. Kalau ada jembatan pasti ada aja yang rusak. Bukan Indomaret yang ini ya, nanti yang di sana ya. Indomaret terakhir sebelum ke Pama. Biasa untuk checkpoint juga. Tuh bagus banget tuh. Mudah-mudahan sampai di atas kita cerah. Sampai di Lokawar lah ya. Nanti pulang kita rencana lewat Brastagi. Nah kita nggak tahu nanti videonya bisa jadi berapa part. Mungkin nanti saya bagi 3 part ya, dari tadi Medan ke Pama, dari Pama ke Lokawar, dari Lokawar ke Brastagi. Brastagi Medan nanti belum tahu ya. Kalau memorinya cukup. Nah ini dia PrestaShop, tapi udah buka belum tuh? Jadi SPBU nggak ada ya, yang ada PrestaShop. Nah ini nanti di depan kita masuk ke kanan. Lurus. Kita lurus saja ke Brastagi, ke Pama. Kita lurus saja.
Waduh, banyak polisi tidur. Wah lama. Nggak nampak. Oke. Nah, ini jembatan. Jembatan ini pernah rusak, tapi sekarang udah bagus lah ya, udah diperbaikin. Di awal tahun kemarin pun ini udah bagus jembatannya. PT Rio itu kayaknya ke Karo itu ya, ke Brastagi itu kayaknya. Bus. Ada YouTuber yang pernah buat videonya kayaknya. Nah, ini kita di sini ambil arah kanan. Oke, kanan lagi. Waduh, Puskesmas Namukur. Wah, lagi ada upacara nih. Oh iya, 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda, kantor camat Sebingai. Waduh. Oke. Nah, ini kita ke kiri. Tapi kita mau ke Indomaret dulu. Istirahat bentar ya. Oke, dari Indomaret Namukur, Indomaret terakhir sebelum ke Pama ya. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal lurus saja kita ke Pama ya. Jadi ini saya akan coba untuk banyak rekam. Bukan full rekam, banyak rekam lah ya, karena kalau full rekam nanti juga panjang banget. Ini bagus jalannya sih, memang udah bagus. Terakhir kemarin saya lewat sini tuh Januari 2025 ya. Dan ini menjelang akhir tahun, saya coba untuk buat lagi videonya untuk panduan perjalanan teman-teman untuk liburan akhir tahun lah ya ini ya, ntar lagi ya. Ini udah bulan Oktober akhir. Cuacanya alhamdulillah ini cerah banget. Mudah-mudahan nanti di atas juga ya. Karena kalau di atas itu hujan, nah itu udah dingin banget. Beda kayak di Brastagi ya. Itu lebih dingin lagi. Karena hutannya masih sangat lebat, jadi vegetasinya masih terlalu rendah atau tinggi ya kalau gitu ya. Pokoknya dingin banget lah kalau hujan itu di atas ya, setelah Pama ya. Kalau yang dari Pama mau ke Lokawarnya itu kita melewatin hutan lindung.
asoy jalannya nih untuk menikung, tapi harus hati-hati ya. Keren juga ya, ada lampunya nih, ada lampu batas jalan ya. Ini desa Telaga ini ya, Jalan Telaga Namukur. Waduh, asoy keren banget jalannya. Ada lagi batas itunya ya, pinggirnya itu ya. Jadi memang Pama itu ya lagi hits wisatanya. Itu didukung juga karena kondisi jalannya ya. Ada kita sampai di Desa Gunung Ambat, Seibinga yang Kabupaten Langkat. Jadi dulu waktu awal-awal Pama itu mulai buka jadi destinasi wisata dulu ya, itu jalannya masih seadanya. Jadi orang masih mikir lah ya kalau untuk liburan ke Pama ya. Dan sekarang kalau lihat kondisi jalannya, ditambah lagi juga destinasi wisatanya juga berkembang, jadi makin rame wisata yang ada di Pama. Ini lagi ada PrestaShop ya. Ini jalannya bagus nih. Ngebut aja dia. Tapi ya harus hati-hati lah ya. Jalannya bagus gini, kadang lupa mau ngegas aja. Kalau kita santai aja karena nggak ada yang dikejar. Kalau destinasi wisata di Pama itu banyak, ada Pama Tiu, ada Danau Taruna Sakti, ada Danau Takolam itu ya. Terus ada Taman Wisata Syariah, ada penginapan Pama Semelir Cottage-nya yang bisa ada juga untuk bermainnya. Jadi makin banyak wisatanya, jadi banyak orang sekarang liburan ke Pama. Apalagi untuk warga Binjai Setabat ya, kita lewati lah ya, bising banget. Binjai Setabat kayaknya seneng untuk ke Pama ya, karena Brastagi kadang ya macet, terus ya mungkin kita butuh hal yang baru ya kan, tempat yang baru. Oke, ini jalannya mulus memang, kita lanjut lagi. Nah ya, debat jalannya gini ini kan keren ya.
jadi lebih safety gitu. Kalau motor yang saya pakai ya ini standar aja lah, Vario. Vario 125. Kalau teman itu tadi pakai Supra X 125. Supra Legend itu ya, Supra bapak Legend. Dulu saya juga pakai itu sih. Oh, ngeri kali nih. Kita lewatin dulu ya. Panjang banget dia bawa. Ini bukan weekend ya, bukan Sabtu, bukan Minggu. Jadi mungkin kita akan jarang melihat kelompok-kelompok touring atau yang pergi liburan ke Pama ya. Memang sengaja kami cari, bukan weekend. Jadi mobil pun ya enak aja dia. Mobil bisa lah. Awalnya jalur ini tuh ramenya dulu karena ini ya, jalan alternatif ke Brastagi. Jadi waktu itu kan sering banget macet ya Brastagi ya. Jadi jalan alternatifnya itu ya baru ini gitu. Belum ada Kutalim baru, belum ada yang Sembai ke Sibulangit, itu yang baru itu. Jadi dulu ramenya itu ini, ditambah munculnya wisata di Pama, jadi makin rame lagi dia. Ini malam kayaknya sih bagus ini ya, lampunya ini jadi nampak kita batasnya. Saya pikir tadi cuma sampai di sana, rupanya sampai sini pun ada juga nih. Desa Kutabulu. Kita sampai di Desa Kutabulu nih ya. Wow, itu keren banget tuh. Nanti kalau cerah kita ke Laukawar, kita bisa lihat kemenggahan dari Gunung Sinabung. Ini lagi Prestashop ya. Nah, itu buka ya, ada yang jaga kok. Jadi adanya dari Rambung Binjai ke Pama itu adanya bukan SPBU ya, tapi Prestashop.
Kaget saya. Tiba-tiba dibuka pintu mobil. Wow, itu dia ya. Bukitnya. Biasanya kalau begitu cerah ya. Ini udah sampai di perkampungan padat lagi, Desa Kutabulu. Selain di Pama ya, ada wisata lain juga di sekitaran Langkat sini. Namanya kolam abadi Tero-Tero ya, tempat pemandian gitu. Cuman memang harus trekking atau hiking gitulah. Tapi memang airnya jernih banget sih. Ini udah rasa-rasa dingin ya. Wah, ini lagi bagus jalannya. Oke. Dari sini ke Pama itu sekitar ya 30 menitan lah ya. Nggak sampai sih. Dari sini ya. Ini kolam abadi ya, Tero-Tero ya. Kalau masuknya banyak, dari sini bisa, dari sana bisa. Kalau saya dulu dari sana, nanti saya kasih tahu ya. Ini nggak terasa udah sampai sini aja kita nih, karena jalannya bagus memang. Bukan yang ini, sana nanti ya. Makin rimbun ya sebelah kiri kita nih ya. Coba kita lewatin ya. Wah, ini udah dingin nih, dingin. Lupa lagi pakai sarung tangan. Bukan lupa pakai ya, lupa bawa pun. Ini juga pintu masuknya, di depan lagi nanti ada lagi.
Oh, ini pun udah bagus nih. Kemarin masih diperbaikin ya di awal tahunnya. Ah, ini saya dari sini ya. Ini kayaknya ya. Iya ya, itu dari situ. Ini juga udah bagus, jembatannya udah oke. Lagi upacara anak-anak tuh ya. Oh, ini saya dari sini maksudnya, dari Palaruga ya, untuk ke kolam abadi. Kolam abadi Tero-Tero. Ini desa Rumagalu kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Dari sini sekitar 20 menitan lah ya ke Pama ya. Orang santai-santai kita. Rumagalu GBKP. Oke, ya wajar lah ya sedikit kita ketemu jalan kayak gini. Mak, mantap mama ini. Naik Perza. Awak apalah naik Vario. Sejuk banget nih. Jadi di video saya sebelumnya itu ada yang nanya kalau ke Pama itu tanjakannya curam apa enggak gitu. Bisa dibilang kalau ke Pama sih enggak curam ya. Tanjakannya juga nggak banyak. Kalau teman-teman mau ke Brastagi atau ke Laukawar, nah itu baru ya. Karena kita akan melewati hutan. Apa namanya? Hutan lindung apa namanya itu ya? Lupa saya. Ini Loser, nah hutan Loser, Gunung Loser. Jadi itu tanjakannya memang sedikit, kan sedikit memang lebih curam ya. Bahkan dibanding Brastagi pun itu juga lebih curam. Nanti coba kita tengok ya. Saya udah lama sih memang nggak lewat dari sini ke Brastagi ya. Dari Pama ke Brastagi. Nanti sama-sama kita lihat gimana kondisinya. Ini nanti kita singgah dulu di penatapan Pama. Mau istirahat dulu sebentar, habis itu baru kita ke Laukawar. Ini sebenarnya nanjak nih ya, tapi nanjaknya landai gitu dia. Ini kereta saya lagi mengaung. Kalau tanjakannya yang agak curam nanti di sana kalau udah mau sampai Pama ya. Itu bukitnya, wow, subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan nanti sampai di Laukawar juga cerah ya, biar bagus
Gunung Sinabungnya kelihatan cerah. Kalau dilihat dari perkiraan cuaca, memang hari ini tuh cerah, tapi sore hujan. Dulu di sini rame ya untuk ngeres ya, tapi sekarang udah nggak begitu rame. Ada masjidnya juga di situ. Ini jalannya mulus. Kalau di awal tahun kemarin saya ke Pama itu kondisinya mendung. Bahkan hujan sih kemarin itu. Nah, ini kita dapat yang cerah ini. Saya belum pernah bawa Oke, kita coba kejar ya kawan di depannya. Kayaknya udah ketinggalan jauh saya ini. Wow, alhamdulillah kita dapat cuaca cerah. Semangat kita ya kalau dapat cuaca begini ya. Ini kita sebentar lagi sampai di Pama nih. Biasanya kalau udah sampai sini hilang sinyal ya. Tapi di Pama View itu ada WiFi, bisa kita beli WiFi. Pama View memang jadi wisata yang paling rame ya kalau di Pama Simelir ya. Wih, bawa sepeda dia. Pama View. Wow. Ini saya udah bayangin nanti kita akan lihat Gunung Sinabung nanti ya. Tapi kita singgah dulu di Pama sebentar. Biar dinginin mesin motor juga. Istirahat bentar. Mungkin bisa ngecas-ngecas. Karena saya pakai kamera DJI
Action 5 ya, dan ini baterainya cuman satu. Kenapa saya berani cuman satu? Karena ini DJI gitu ya. Kalau GoPro saya nggak bisa cuman mengandalkan satu baterai ya. Cuman memang saya harus maintenance, artinya ketika sampai di titik pemberhentian, misalnya ini kita ke Pama berhenti, kita ya coba untuk ngecas saja. Karena klaimnya dari DJI itu baterainya bisa 4 jam ngerekam. Dan kita sampai di Desa Telaga. Desa Telaga ya. Ini Telaga ini udah desanya Semelir nih. Jadi Desa Telaga kecamatannya, kecamatan. Desa Telaga, Dusun Pama Semelir. Nah, itu dia ya. Desanya Desa Telaga, dusunnya Pama Semelir. Tempat wisatanya Pama View, Pama Semelir Kotex, dan lain-lain. Di waktu pertama, bukan pertama ya, di awal Januari kemarin, itu saya kemari pakai DJI juga, itu juga cuman satu baterai, dan oke-oke aja, sampai Pama juga masih ada baterainya, bahkan saya bisa buat video di Pama View dengan kondisi satu baterai DJI. Jadi nggak begitu meleset ya lah ya. Terus kalau saya rekam itu jadinya kemarin di YouTube itu 1 jam. Saya upload video di YouTube 1 jam. Beberapa ada saya potong juga. Jadi memang kayaknya full rekamnya itu 2 jam nih ya. Ini udah bagus juga jalannya. Udah enak nih. Karena saya pernah mengalami di sini tuh jalannya jelek ya, dan sekarang udah mulus banget. Asoy ini, asoy. Waduh. Jadi kalau udah sampai di Desa Telaga tadi ya, Gapura tadi, berarti ya kita udah mau sampai di Pama, karena Desa Telaga itu ya dusunnya Pama Semelir. Iya. Asoy. Awas, takut ada yang ngeblong. Ini ada musola ya. Musola nih kayaknya, musola ya. Saya sering singgah di sini. Ini alhamdulillah sampai di sini kita cerah. Tinggal nanti kita lanjut gimana sampai di Danau Lokawar. Kalau ditanya tadi ya, jawabannya kalau ke Pama itu tanjakan ekstrim apa enggak, ya begini kalau sampai Pamanya ya. Masih oke lah. Beat pun masih oke lah, beat. Tapi ya kondisinya ya memang harus diperhatikan juga lah ya. Sebelum berangkat ya dicek-cek dulu lah. Kalau sampai di Pamanya ya, tapi kalau nanti kita ke Danau Lokawar itu kita naikin bukit hutan itu.
Jadi makanya kalau hujan, saya pernah hujan nggak tahan putar balik, nggak tahan, itu dinginnya beda dengan bebras tagi. Kemarin di sini ada longsor ya. Mana ini ya kali ya. Udah kok, udah aman kok. Wow, tapi dingin ini, dingin. Lupa lagi pak sarung tangan. Karena udah lama nggak touring ya. Karena sibuk. Ya ini ya tanjakannya ya ke Pamaya. Masih oke-oke aja. Tapi jujur saya belum pernah bawa mobil kemari. Ke Pama belum pernah saya bawa mobil. Wow, indah banget. Memang cuacanya panas ya, tapi di sini tuh sejuk, dingin. Bayangkan kalau misalnya hujan ya kan, makin dingin aja. Waduh. Dan setelah ini kita masuk ke Pama. Ini dia. Nah, ini dia. Dari sini nih baru kenampak kelihatan alam Pama itu ya. Tuh dikelilingi dengan hutan. Dan teman-teman tinggal pilih aja mau wisata kemana ya kalau di sini ya. Di sini nih kalau ke kanan Danau Karuna Sakti, Pama Semilir Kotex dan lain-lain. Di dalam tuh banyak Pama Semilir Kotex di situ. Kalau Pama Piu naik lagi sedikit. Wow. Oke. Wow, keren nih ya. Saya lihat sekilas di video nih keren. Pama Piu keren banget. Sorry, Pama Semelir. Kalau ke Pama Piu masuk sini ya. Ke kanan. Ini Taman Wisata Syariah. Ada miniatur Ka'bah sama Masjid Madinah Baitur Rahman juga. Kita ke atasnya, ke penatapannya. Jadi kita lihat dari atas. Nah, ini tanjakannya kalau ke penatapannya memang agak tinggi ya, curam ya. Oke, kita sudah sampai. Biasa sih saya di waduh, Sirullah.
Oh ya Allah. Allah. Oke. Dari sini ke Lokawar. Outdoor. 1 jam. Enggak lah, enggak sampai. Oh iya. Jam 9. Pas 2 jam.